Psikoterapi adalah suatu proses yang dilakukan dua pihak antara klien yang membutuhkan pertolongan dengan psikolog yang memberikan pertolongan. Tujuannya yaitu menciptakan perubahan atau penyembuhan terhadap gangguan atau ketidaknyamanan yang dialami oleh klien itu. Biasanya, hal ini meliputi peningkatan perasaan sejahtera individual dan mengurangi pengalaman subjektif yang tidak nyaman. Jadi, psikoterapis ini menggunakan suatu batasan teknik-teknik yang didasarkan pada pengalaman membangun hubungan, perubahan dialog, komunikasi, dan dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental pasien atau klien, atau memperbaiki hubungan kelompok seperti hubungan dalam keluarga. Jadi, ada 7 karakteristik umum psikoterapi. Yang pertama yaitu berdasarkan hubungan interpersonal. Yang kedua, menggunakan komunikasi verbal antara dua orang atau lebih sebagai elemen penyembuhan. Yang ketiga, keahlian khusus pada bagian terapis dalam menggunakan komunikasi dan membangun hubungan. Yang keempat, berdasarkan struktur rasional atau konsep yang digunakan untuk mengerti problem pasien. Yang kelima, menggunakan prosedur dalam hubungan yang rasional. Yang keenam, hubungannya terstruktur. Dan yang ketujuh, adanya harapan perbaikan. Tujuan utama psikoterapi humanistik adalah untuk mendukung perkembangan aktualisasi diri. Kaum humanis percaya bahwa masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, dan bentuk patologis lainnya adalah produk sampingan dari proses pertumbuhan yang terhambat. Orang-orang yang mencari bantuan profesional untuk masalah psikologis yang ada pada dalam dirinya memiliki kapasitas dan kemauan untuk tumbuh ke arah yang sehat, tetapi entah bagaimana pertumbuhan mereka terganggu atau terdistorsi. Jadi tugas terapis humanistik ini adalah melalui hubungan terapeutik menciptakan sebuah iklim sehingga klien dapat mengembalikan pertumbuhan alamiah mereka ke arah kesejahteraan psikologis. Kemudian, masalah itu timbul ketika perhatian positif ini bersyarat, bukan tanpa syarat. Perhatian positif bersyarat mengkomunikasikan bahwa kita diberi hadiah hanya jika kita memenuhi kondisi atau syarat tertentu. Jadi, ketika mereka membandingkan diri aktualnya atau diri sejatinya dengan diri yang seharusnya mereka miliki jika mereka memenuhi potensi diri, yaitu diri ideal, maka mereka melihat sebuah ketidaksesuaian. Humanis menggunakan istilah inkongruensi untuk mendeskripsikan ketidaksesuaian ini dan mereka melihatnya sebagai akar dari patologi, psikopatologi. Yang pertama yaitu kecenderungan bawaan yang disebut sebagai aktualisasi diri. Jadi, humanistik mengasumsikan bahwa manusia sama seperti tanaman, hadir dengan kecenderungan bawaan untuk tumbuh. Humanisme menyebut kecenderungan ini sebagai aktualisasi diri dan mengasumsikan bahwa jika lingkungan orang itu mendukung pertumbuhannya, maka aktualisasi diri ini akan berjalan tanpa adanya inferensi. Yang kedua yaitu membutuhkan perhatian positif untuk hidup dan perhatian positif tanpa syarat. Humanisme juga mengakui bahwa manusia itu membutuhkan hal-hal tertentu untuk hidup dan persis seperti tanaman membutuhkan sinar matahari. Manusia membutuhkan suatu yang disebut sebagai perhatian positif. Nah, perhatian positif dari sudut pandang humanistik pada dasarnya yaitu adalah kehangatan, cinta, dan penerimaan dari orang-orang sekitar kita. Carl Rogers sering menggunakan istilah menghargai. Tujuan psikoterapi humanistik itu ada dua.
Yang pertama, mendukung perkembangan aktualisasi diri dengan menciptakan hubungan terapeutik tidak bersyarat. Yang dimaksud dengan terapeutik tidak bersyarat di sini adalah ketika terapis mempunyai penerimaan positif, tidak bersyarat saat mereka menerima sikap yang hangat, positif, dan menerima semua keluh kesah dari kliennya. Yang kedua adalah memotivasi kongruensi antara diri sejati dan diri ideal. Memotivasi kongruensi antara diri sejati dan diri ideal di sini berarti bagaimana persepsi diri yang diinginkan klien sejalan dengan persepsi diri yang telah dialaminya sehari-hari. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur psikoterapi humanistik. Yang pertama, empati, perhatian positif tanpa syarat, ketulusan, dan refleksi adalah respon penting dari terapi. Mengacu kepada teori Roger, kesuksesan dari sebuah psikoterapi dapat dideskripsikan dalam bentuk jika maka. Jika kondisi terapis kongruen, menerima tanpa syarat dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan dengan lancar. Jika proses terapi berjalan, maka dapat diharapkan hasilnya bisa mengembangkan klien ke arah yang lebih baik. Berikutnya adalah alternatif untuk humanisme. Ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah alternatif historis, wawancara motivasional, intervensi positif dan konseling berbasis kekuatan, dan yang terakhir adalah alternatif kontemporer lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Febrianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai awal mula psikoterapi behavioral. Jadi, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa psikologi behavioral itu lebih menekankan pada aspek-aspek atau perilaku-perilaku yang dapat diamati atau perilaku-perilaku yang tampak yang dapat kita observasi. Nah, awal mula psikoterapi behavioral ini adalah diawali dengan Ivan Pavlov, yaitu eksperimennya melalui anjing. Dari eksperimennya melalui anjing ini, dia melahirkan suatu teori pengondisian klasik. Ivan Pavlov ini sebenarnya bukan seorang psikolog, tapi dia adalah seorang fisiolog yang mempelajari tentang pencernaan pada anjing, tapi dia menggantikan pembelajarannya mengenai pencernaan pada anjing dan melahirkan suatu teori yaitu pengondisian klasik. Nah, eksperimennya itu kurang lebih seperti ini. Jadi pada awalnya si Pavlov ini memberikan stimulus kepada anjing berupa makanan dan dia melihat bahwa si anjing ini mengeluarkan saliva ketika diberikan stimulus berupa makanan. Nah, kemudian yang kedua, ketika si Pavlov memberikan stimulus berupa lonceng kepada si anjing tersebut, Pavlov melihat bahwa si anjing ini tidak memberikan respon berupa pengeluaran saliva. Nah, kemudian yang ketiga, ketika si Pavlov memberikan stimulus berupa lonceng dan kemudian stimulus tersebut diikuti oleh pemberian makanan, maka dia melihat bahwa si anjing ini mengeluarkan saliva. Nah, pengeluaran saliva itu disebut sebagai responnya si anjing. Kemudian yang keempat, ketika si Pavlov memberikan stimulus berupa lonceng, si anjing ini secara otomatis mengeluarkan salivanya juga karena si anjing ini telah mempersepsikan bahwa ketika ada lonceng berbunyi maka akan diikuti oleh makanan. Nah, dari situ lahirlah teori pengondisian klasik. Kemudian John Watson bersama dengan Pavlov mengirim pengondisian klasik menuju bidang psikologi. Jadi menurut John Watson ini pembelajaran pada anjing-anjing Pavlov, dia menurutnya bisa juga diterapkan pada manusia. Katanya si Watson, psikologi seharusnya hanya mempelajari respon-respon yang dapat dilihat dan dapat diobservasi,
serta stimulus yang dapat dilihat dan dapat diobservasi, bukan kerja batin yang mungkin terjadi di antaranya. Jadi si Watson ini lebih mendukung pada pendekatan behavioral, yaitu perilaku-perilaku yang tampak. Kemudian Edward Lee Thorndike, jadi teorinya mengenai hukum efek. Nah, di sini Edward Lee Thorndike lebih menekankan pada organisme mempengaruhi konsekuensi efek dari tindakannya. Jadi maksudnya tindakan yang diikuti oleh konsekuensinya menyenangkan lebih berkemungkinan untuk terjadi, sementara tindakan yang diikuti oleh konsekuensi tidak menyenangkan kurang memungkinkan untuk terjadi lagi. Jadi di sini lebih kepada seperti yang telah kita pelajari di psikologi pendidikan, lebih kepada penguatan dan reinforcement. Jadi dia melihat efek dari tindakannya. Kemudian B.F. Skinner ini juga mengkaji mengenai hukum efek dari Thorndike. Selanjutnya, tujuan psikoterapi behavioral. Tujuan psikoterapi behavioral ini ada 4. Yang pertama adalah perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Perubahan perilaku yang dapat diobservasi di sini adalah karena dalam pendekatan behavioral lebih menekankan pada perilaku-perilaku yang tampak atau perilaku-perilaku yang dapat diobservasi. Jadi pendekatan psikoterapi behavioral ini sebenarnya berasal dari ketidakpuasan terhadap banyak aspek pada pendekatan psikodinamik yang mendominasi sepanjang awal dan pertengahan tahun 1900-an. Kemudian yang kedua adalah penekanan pada empiris atau dapat diuji atau secara ilmiah. Nah, terapis behavioral berpendapat bahwa kajian tentang perilaku manusia normal atau abnormal seharusnya bersifat ilmiah. Dengan demikian, psikolog klinis yang menangani klien seharusnya menetapkan metode-metode yang dapat dievaluasi secara ilmiah. Jadi dia kajiannya lebih empiris atau harus dikaji secara ilmiah. Dugaan-dugaan dalam proses terapi ini juga harus dapat diuji atau dibuktikan. Nah, terapis behavioral secara reguler mengumpulkan data empiris tentang klien yang tujuannya sebagai ukuran dasar awal terapi di berbagai titik selama terapi untuk mengevaluasi perubahan-perubahan dari sesi ke sesi, dan di akhir terapi sebagai penilaian final terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan masalah secara behavioral. Jadi menurut terapis behavioral, perilaku klien bukan gejala masalah yang mendasarinya, tapi perilaku itulah masalahnya. Jadi dia lebih memandang bahwa perilaku-perilaku yang bermasalah itu bukan suatu gejala, tetapi perilaku tersebutlah yang menjadi masalahnya. Jadi itu gunanya mereka lebih mendefinisikan perilaku-perilaku tersebut. Karena secara empiris kita tidak dapat mungkin mengetahui bahwa sebuah perilaku tertentu adalah gejala dari masalah tertentu yang mendasarinya. Maka terapis behavioral menganggap masalah perilaku itu sendiri sebagai fokus penanganan yang paling tepat. Kemudian mengukur perubahan yang dapat diamati. Bagi terapis behavioral, mengukur hasil terapi melalui perubahan yang dapat diamati akan sejalan dengan mendefinisikan masalah klien secara perilaku sejak dari awal. Artinya, sementara jenis-jenis terapis lain mungkin mengukur perubahan-perubahan di dalam diri klien secara lebih inferensial, terapi behavioral menggunakan indikasi-indikasi kemajuan yang tidak ambigu. Jadi psikoterapi behavioral ini lebih fokus pada demonstrasi perubahan yang tampak dari luar diri klien, perilaku yang dapat dilihat, bukan proses-proses mental yang tertutup. Selanjutnya jenis pengondisian. Jenis pengondisian di sini ada 2. Yang pertama adalah pengondisian klasik dan pengondisian instrumental. Seperti yang saya katakan tadi pada awal mula psikoterapi behavioral, bahwa pengondisian klasik ini dicontohkan pada studi anjing Pavlov. Di dalam studi-studi tersebut, anjing belajar mengenali pengalaman bahwa stimulus dan memprediksi akan menimbulkan respon, sebagaimana stimulusnya tadi berupa bunyi bel dan
makanan. Kemudian dia memprediksikan bahwa ketika ada bel maka akan diikuti oleh makanan. Nah, dari situ menyebabkan respon berupa saliva atau keluarnya air liur si anjing. Kemudian pengondisian instrumental. Pengondisian ini terjadi ketika organisme beroperasi di lingkungan, melihat akibat dari suatu perilaku dan memasukkan konsekuensi-konsekuensi tersebut ke dalam keputusan tentang perilaku yang akan datang. Jadi mungkin di sini lebih kepada reinforcement dan punishment. Ketika perilaku tersebut mendapatkan reinforcement atau penguatan, maka dia akan cenderung berulang. Sedangkan ketika dia mendapatkan punishment, maka cenderung tidak berulang. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini ada beberapa teknik berdasarkan pengondisian klasik, yaitu satu, terapi terapan. Terapi terapan ini adalah versi hadapi ketakutanmu. Terapis behavioral mempunyai beberapa pilihan yang dapat diambil ketika melaksanakan terapi terapan. Salah satu hal yang paling relevan melibatkan sifat imajinasi versus stimulus in vivo yang telah menghasilkan ketakutannya. Paparan imajinasi akan melibatkan visual, sedangkan paparan in vivo dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Lalu kedua ada desensitasi sistematis. Desensitasi sistematis ini pengondisian instrumental terjadi ketika organisme beroperasi di lingkungan, melihat akibat dari suatu perilaku, dan memasukkan konsekuensi tersebut ke dalam keputusan tentang perilaku yang akan datang. Pengondisian instrumental adalah gaya belajar yang aktif di mana organisme harus mengambil tindakan tertentu. Nah, ada beberapa tekniknya berdasarkan pengondisian instrumental, yaitu satu, manajemen kontingensi, yaitu adalah pernyataan jika maka, yang tujuannya adalah untuk mengubah perilaku, di mana salah satu cara yang kuat untuk melakukannya adalah dengan mengubah kontingensi yang mengontrolnya. Lalu ada ekstinksi mengacu pada penghilangan sebuah penguatan yang diharapkan. Nah, lalu ada alternatif terapi behavioral. Yang pertama itu konsultasi behavioral. Konsultasi behavioral adalah sebuah cara yang tidak langsung bagi terapi behavioral untuk memodifikasi perilaku seseorang klien. Ini berbeda dengan pelayanan klinis langsung, dalam arti bahwa selalu ada 3 pihak yang terlibat: klien, penasihat, dan konsultan. Nah, penasihat adalah orang yang menghabiskan waktu signifikan di dalam lingkungan alamiah bersama klien dan yang memiliki kontrol tertentu atas kontingensi yang mengatur perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Maulidya dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu psikoterapi kognitif. Nah, psikoterapi kognitif ini cenderung singkat, terstruktur, dan tertarget. Sama halnya dengan terapi psikodinamik, psikoterapi kognitif ini berfokus pada proses-proses mental yang penting. Terus, dari tujuan terapi kognitif itu, secara sederhana tujuan terapi kognitif itu adalah berpikir logis. Nah, di dalam tujuan terapi kognitif itu ada beberapa teknik yang digunakan, diantaranya itu pentingnya kognisi. Nah, maksudnya itu seperti bukan situasi yang menentukan apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan cara kita memikirkan tentang peristiwa itulah yang membuat kita akan merasa seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada merevisi kognitif. Nah, tujuan dari merevisi kognitif itu adalah untuk memastikan bahwa pikiran-pikiran yang dipunyai seseorang tentang peristiwa tertentu itu berkorespondensi secara rasional dan logis dengan peristiwa itu sendiri. Terus ada mengajar sebagai sebuah alat terapi. Nah, di mana itu seperti
terapi kognitif itu berharap agar klien akhirnya itu mampu menggunakan pelajaran yang mereka petik dari hasil terapinya itu untuk mengajari dirinya sendiri dan bukan terus bergantung pada pengajaran yang diberikan oleh terapis. Terus ada pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini terbagi dua. Ada pekerjaan rumah yang tertulis dan ada pekerjaan rumah yang bersifat perilaku. Nah, pekerjaan rumah yang tertulis itu di mana klien diminta untuk mencatat tentang berbagai peristiwa, kognisi, perasaan, dan usaha untuk merevisi kognitif untuk mengubah perasaan mereka yang mereka alami. Terus, pekerjaan rumah yang bersifat perilaku itu di mana klien diminta untuk melakukan perilaku tertentu sebelum pertemuan berikutnya. Nah, biasanya itu dengan maksud memeriksa validitas sebuah pikiran yang tidak logis. Nah, terus yang terakhir itu ada pendekatan yang singkat, terstruktur, dan terfokus. Maksudnya itu terapi kognitif itu berusaha mencapai hasil terapi yang positif dan cukup cepat. Biasanya kurang dari 15 sesi, tetapi jauh lebih lama di dalam kasus-kasus yang kompleks atau berat. Dan terapi kognitif itu terstruktur dan memiliki agenda. Selanjutnya itu pendekatan terapi kognitif. Nah, di pendekatan terapi kognitif ini terdapat dua pioner yang diakui secara luas di bidang terapi kognitif, yaitu dari Albert Ellis dan dari Aaron Beck. Nah, inti dari pendekatan Albert Ellis ini itu mengubah pemikiran irasional menjadi irasional. Nah, di dalam pendekatan terapi kognitif Albert Ellis ini ada model ABCDE. Nah, model ABCDE ini untuk memahami dan mencatat dampak kognisi pada emosi. Nah, di dalam model ABCDE ini yang dimaksud A itu peristiwa pengaktifan, B itu keyakinan, C itu konsekuensi emosional, D itu perdebatan, dan E itu keyakinan baru yang efektif. Nah, kalau kalian mau lihat bagaimana pemrosesan dari pemodelan ABCDE ini, kalian bisa baca di buku halaman 450. Nah, terus ada pendekatan terapi kognitif dari Aaron Beck. Nah, di pendekatan terapi kognitif Aaron Beck ini ada dua, yaitu distorsi pikiran yang lazim terjadi, terus keyakinan sebagai hipotesis. Nah, di distorsi pemikiran yang lazim terjadi itu ada contoh distorsi pikiran yang lazim terjadi. Nah, diantaranya itu ada pikiran semua atau tidak sama sekali, terus katastropisasi, pembesaran atau minimalisasi, personalisasi, generalisasi yang berlebihan, penyaringan mental, dan pembacaan pikiran. Nah, apa yang terjadi ketika klien mengalami ini? Nah, akhirnya itu klien itu akan depresi. Maka dari itu terapi harus menggantikannya dengan pemikiran-pemikiran yang adaptif dan logis. Terus ada keyakinan sebagai hipotesis. Nah, Aaron Beck ini berpendapat bahwa keyakinan kita itu adalah hipotesis, di mana kita menjalani kehidupan kita itu seakan-akan kita adalah fakta yang terbukti. Oleh sebab itu, kita harus mengujinya. Jadi, intinya atau pada dasarnya, pendekatan dari Aaron Beck itu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pikiran yang tidak logis secara kritis dan menggantikannya dengan alternatif yang lebih rasional yang akhirnya akan mengurangi gejala-gejala psikologis. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi terkini terapi kognitif, yaitu gelombang ketiga, terapi berbasis perhatian dan penerimaan. Nah, di mana ada 3 bentuk khususnya, tetapi di buku itu ada dia tambah 1. Yang pertama itu terapi penerimaan dan komitmen, yaitu dikemukakan oleh Stephen Hayes. Nah, di terapi penerimaan dan komitmen ini, Hayes itu menyajikan 2 metafora. Yang pertama itu Hayes meminta klien itu untuk membayangkan pikiran-pikiran klien sebagai sebuah parade. Terus yang kedua itu Hayes membandingkan proses penerimaan pengalaman internal dengan
melompat dari tangga dan bukan menuruninya. Terus ada terapi perilaku dialektis. Nah, di terapi perilaku dialektis ini dikembangkan oleh Marsalinehan, yaitu untuk menangani gangguan kepribadian yang ambang. Terus ada terapi metakognitif. Nah, di terapi kognitif ini dari apa yang saya pahami itu terapi metakognitif itu untuk membantu orang-orang yang depresi, cemas, atau tidak sehat secara psikologis karena reaksi terhadap pikirannya sendiri dan bukan karena reaksi terhadap hal-hal yang terjadi pada dirinya. Terus yang keempat itu terapi kognitif untuk masalah medis. Nah, terapi kognitif untuk masalah medis ini itu adalah keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh pasien medis tentang penyakit itu, tentang penyakit, cedera, atau kondisi mereka itu, di mana terapi itu kayak membantu agar mereka itu dapat terapi itu dapat mempengaruhi mereka. Kayak di terapi kognitif orang yang kanker payudara gitu kan, dia berpikir kalau ujung-ujungnya itu dia bakal mati, biar dia mau kemo kah, dia mau jalani pengobatan kah. Nah, di terapi kognitif untuk masalah medis ini, si terapisnya itu membantu si klien dengan cara berpikir yang rasional. Seperti itu menurut saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.